Who's the hot mess now? Selamat datang di Watch Mojo, dan hari ini kita menghitung mundur pilihan kami untuk 10 hal di MCU yang nggak masuk akal. Not for sale. Di daftar ini, kita akan melihat beberapa hal di MCU yang nggak masuk akal. Sebenarnya ada banyak banget sih. Kalau misalkan kalian menemukan yang lain, beritahu kami di komentar. Nomor 10, kecerobohan Tony Stark. Iron Man 3. Tony Stark adalah pria yang cerdas ya kan? Nggak tahu kenapa dia enggak kalau ada MCU. Dalam Iron Man 3, film MCU favorit semua orang kan? Tony Stark membuat keputusan yang nggak biasa dan tergesa-gesa. Dia secara terbuka menyatakan alamat rumahnya, dan pada dasarnya mengundang orang-orang jahat untuk menghampiri rumah dia. On the off chance you're a man, here's my home address. 10880 Malibu Point, 90265. I'll leave the door unlocked. Ini tentu saja mengakibatkan bencana karena rumahnya diserang oleh helikopter dengan Pepper Potts dan Agent Hansen di dalamnya. Do we need to worry about that? Untungnya semua orang berhasil keluar hidup-hidup. Semuanya benar-benar di luar karakter untuk Tony Stark yang biasanya sangat cerdas. Satu-satunya penjelasan di sini adalah bahwa film tersebut membutuhkan katalisator untuk bencana. Dan ini adalah satu-satunya cara yang bisa mereka lakukan. First off, I'm so sorry I put you in harm's way. That was selfish and stupid and it won't happen again. Nomor 9, nggak ada team up di film solonya. Berbagai film. Jadi banyak sekali karakter di MCU yang memiliki film atau serial mereka sendiri, selain penampilan grup mereka. Pertanyaannya adalah, mengapa mereka nggak pernah memanggil satu sama lain untuk membantu ketika mereka benar-benar dalam masalah? Tentu kita tahu bahwa setiap karakter layak mendapat sorotannya sendiri, tapi mereka harusnya punya HP nggak sih? Ketika Thor membela alam semesta dari malekith, kenapa dia nggak menelpon Captain atau Hulk gitu? Your universe was never meant to be. Your world and your family will be extinguished! Avengers bekerja sama untuk robot jahat dan siput terbang di seluruh kota. Tapi bukan bahaya serius bagi alam semesta? Ya Thor emang bisa mengatasinya sih. Tapi bagaimana ketika Matt Murdock dan teman-temannya berusaha menjaga New York City yang pada dasarnya menyerah? Danny, light it up. Now. Emang gak ada superhero lain yang menyadari hal ini ya? Nomor 8, kacamata Tony Stark. Spider-Man Far From Home. Ada beberapa lubang plot di MCU, tapi kami cenderung memaafkannya karena filmnya sangat bagus. Dalam Spider-Man Far From Home, Peter Parker menerima sepasang kacamata yang ditinggalkan oleh mendiang Tony Stark. Stark left these for you. Really? Kacamatanya hanya menanggapi Parker dan dapat mengakses semua teknologi. Peter bagaimanapun masih sedikit muda untuk menggunakan kekuatan seperti itu. Tentu dengan great power ada great responsibility. Parker sendiri mengetahui hal ini dan dengan demikian mempercayakan kacamata itu kepada Quentin Beck alias Mysterio. He'd want you to have them. Waiting for confirmation. Confirm. Welcome to the Avengers. Namun ketika dia melepaskan semua kekuatannya kepada Beck, kacamata itu seharusnya hanya merespon ke Beck ya nggak sih? Rupanya enggak, karena Peter memerintahkan kacamata itu untuk menghentikan operasi Beck tanpa masalah. Shall I execute all cancellation protocols? Do it! Execute them all! Confirmed. Nomor 7, buku berbahaya ditinggalkan di tempat terbuka. Doctor Strange. Bayangkan ada sebuah buku besar misterius yang menyimpan rahasia dunia, manipulasi waktu yang sangat berbahaya. Time manipulation. Bingo. Harusnya akan lebih sulit nggak sih untuk mendapatkan buku seperti itu? Nah, dalam Doctor Strange, buku-buku paling langka dan paling berbahaya seperti Book of Cagliostro disimpan di perpustakaan di Kamar Taj, di bawah beberapa rantai yang lemah dan mudah dilepaskan. This one's got pages missing. Seseorang seperti Caecilius dapat dengan mudah masuk dan dengan santai mengambil apa yang dia butuhkan untuk rencana jahatnya.
Jika di Ancient One benar-benar ancient dan bijaksana, harusnya buku-buku itu disimpan di bawah semacam gembok dan kunci mistis nggak sih? Atau seenggaknya locker dengan salah satu kunci kombinasi yang mahal itu? Nomor 6. Kelemahan Thor. Thor Ragnarok. Thor yang perkasa, dewa petir. Dikalahkan oleh listrik? Thor Ragnarok adalah film yang hebat, dan kami adalah penggemarnya. Tapi ada satu masalah mencolok yang membuat kami kesal. Sepanjang film, Thor secara teratur tersengat oleh listrik. Ketika dia pertama kali sampai di Sakar, dia terjerembab oleh jaring yang dialiri listrik yang tampaknya menyetrumnya. Kemudian Valkyrie muncul dan menyetrumnya lagi, sehingga dia pingsan. Thank you. Ini terjadi beberapa kali dalam film, dan semuanya tampaknya sedikit nggak logis nggak sih? Karena Thor dapat menciptakan kilat sendiri, namun dengan mudah dibuat pingsan dengan cuma kejutan doang. Dengan logika ini, dapatkah orang biasa ngalahin dia cuma dengan wall sama karpet? Wow, I didn't hear any thunder, but out of your fingers, was that like sparkles? Nomor 5, Tony Stark bilang dia pensiun 2 kali, tapi nggak juga. Iron Man 3 dan Avengers Age of Ultron. Di akhir Iron Man 3, Tony Stark menghancurkan semua armornya dan menyatakan dia pensiun, mengklaim dia akan mengurangi kehidupan superhero-nya. Dia bahkan menjalani operasi untuk menghilangkan pecahan peluru yang mengelilingi jantungnya, sehingga nggak lagi membutuhkan reaktor di dadanya. Namun pada awal Age of Ultron, Tony menjadi superhero lagi tanpa keraguan, dan bahkan terus membuat armor baru yang inovatif, termasuk Hulkbuster. Di akhir Ultron, dia bilang dia berhenti lagi. It's time for me to tap out. Maybe I should take a page out of Barton's book. Build Pepper a farm. Hope nobody blows it up. The simple life. Tapi jangan khawatir, dia kembali lagi dalam Civil War. Pertanyaannya adalah, setelah semua yang terjadi akibat teknologinya, mengapa Tony Stark tetap membuat armor-armornya ya? Where'd that come from? It's nanotech. You like it? Ini pada dasarnya membuat alur cerita sebelumnya dan pilihan karakter menjadi usang. Nomor 4, nasib penjahat di multiverse. Spider-Man No Way Home. Jadi Spider-Man No Way Home itu luar biasa dan kita semua menyukainya. Tapi ada satu pertanyaan yang masih belum terjawab dan itu mengganggu kami. But we can't just send them home to die. It's their fate. You can't change that any more than you can change who they are. Setelah semua upaya Tom Holland Spider-Man untuk menyelamatkan nyawa para penjahat multiverse, apakah dia benar-benar menyelamatkan mereka? Masalahnya adalah ini, penjahat bisa disembuhkan, tapi mereka akan kembali ke titik tepat di mana mereka dimatikan. You're insane. God, I love it here. What are you talking about? Nggak ada yang disebutkan tentang time travel yang terbukti diperlukan untuk mencegah kematian mereka semua. Kayak Doc Ock yang tiba-tiba diteleportasi saat dihancurkan oleh perangkat besar dan ditenggelamkan. Dan kalau dia kembali, berarti dia masih tenggelam nggak sih? Hanya kali ini dengan pikiran yang lebih sehat. Itu lebih buruk juga nggak sih? Nomor 3. Tentara Aisha. Guardian of the Galaxy Vol. 2. Dalam Guardians 2, The Guardians membunuh makhluk raksasa setelah disewa oleh pemimpin Sovereign, Ayesha. I thought your thing was a sword. We've been hired to stop an interdimensional beast from feeding on those batteries, and I'm gonna stop it with a sword. Makhluk itu mencari baterai Anulax yang kuat yang disimpan oleh The Sovereign. Ayesha memberitahu The Guardians bahwa mereka nggak akan mengirim orang-orangnya sendiri untuk melakukan pekerjaan seperti itu, karena orang-orang Sovereign lebih unggul dan kastanya lebih tinggi. We thank you, Guardians, for putting your lives on the line. We could not risk the lives of our own sovereign citizens. Namun ketika roket mencuri baterai untuk dirinya sendiri dan ketahuan, Ayesha mengirim sekelompok drone pembunuh mengejar kapal The Guardians. We're not killing anyone. All those ships are remotely piloted. Kenapa dia nggak menggunakan drone ini untuk membunuh makhluk itu di awal-awal ya? Dengan begitu dia nggak harus mempertaruhkan pasukannya yang berharga dan dia akan mencegah baterainya berada di sekitar The Guardians. Dia bisa dengan mudah memotong perantara di sini. Nomor 2, implikasi timeline. Spider-Man Homecoming. Penggemar matematika di mana-mana akan terkejut dengan yang berikut ini.
di Avengers, film pertama mengambil tempat di masa sekarang, yaitu di tahun 2012. Spider-Man Homecoming mengambil setting setelah kejadian tahun 2012, menjadikannya tahun 2020 ya nggak? Tapi nggak kayak gitu di sini. Karakter Spider-Man ada di sekitar peristiwa Infinity War pada tahun 2018. Sehingga membuat Homecoming tidak mungkin terjadi setelah Avengers Infinity Wars dan juga Endgame. What? So lame. No, wait. Bingung? Ya kita juga. CEO Marvel Kevin Feige telah membantah kesalahan tersebut. Namun co-director Infinity War Joe Russo telah mengklaim bahwa itu pada kenyataannya sebuah kesalahan. Menyebutnya 8 tahun yang sangat salah. That is false. What did I tell you about using the bell for comedic purposes? Sebelum kita lanjutkan, pastikan untuk berlangganan ke saluran kami dan tekan tombol bel untuk dapatkan notifikasi tentang video terbaru kami. Dan kamu bisa dinotifikasi di semua video kami. Jika kamu menggunakan handphone, pastikan ke pengaturan dan aktifkan notifikasi. Nomor 1, Thanos dengan rela memberikan Mind Stones ke Loki, Avengers. Yang ini pasti aneh, dan telah mengumpulkan sejumlah teori penggemar yang kompleks. Dalam film Avengers pertama, Loki menyerang bumi dengan menggunakan tongkat kerajaan yang berisi dengan Mind Stone. He is ready to lead. And our force, our Chitauri, will follow. Dari mana dia mendapatkan tongkat ini? Tentu Thanos memberikannya kepadanya. Tapi tampaknya sedikit salah di mata kita, karena satu-satunya rencana Thanos nanti adalah mendapatkan semua batu untuk dirinya sendiri. Seperti yang disebutkan, beberapa penggemar telah datang dengan teori. Salah satu teori tersebut menyatakan bahwa tindakan Thanos adalah bagian dari rencana yang lebih besar. Karena mengalihkan perhatian Asgardian dari Nidavellir, sehingga Nidavellir bisa diserang oleh Thanos. What happened here? You were supposed to protect us. Asgard was supposed to protect us. Meskipun demikian, masih tampak aneh bahwa dia akan mempercayakan batu itu kepada dewa penipu, yaitu Loki. Apa kamu setuju dengan pilihan kami? Jangan lupa subscribe ke Watch Mojo dan nyalakan notifikasi untuk semua video kami.